Bapak Ibu yang kami banggakan, PPDB perlu dilakukan kajian dan merancang sistem penerimaan murid baru untuk mencegah terjadinya kondisi atau masalah yang sama yang pernah dialami sebelumnya. Berangkat dari kedua hal tersebut, maka Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan beberapa kali forum diskusi terkumpul dengan melibatkan berbagai unsur seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Ombudsman, KPAI, lembaga-lembaga riset seperti BRIN, Litbang Kompas, dan asosiasi-asosiasi baik PGRI, Aksi Isminu Wiki, CBPI, Forum Perwakilan Orang Tua Murid, serta dari unsur akademis dan praktisi, dan juga pemerhati pendidikan. Dan juga yang paling penting stakeholder kita undang semua, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Dari berbagai kajian dan hasil diskusi itu, maka lahirlah kebijakan sistem penerimaan murid baru atau yang kita kenal dengan SPMB yang ditetapkan di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2025. Perbedaan sistem PPDB dan SPMB ada beberapa hal. Yang pertama, perubahan ini tidak hanya sebatas nama. Bapak Ibu, tolong kita pahami bersama. Perubahan ini sangat mendasar. Yang pertama, terkait dengan filosofi bagaimana PPDB dan SPMB berbeda. PPDB lebih menekankan kepada pemetaan akses melalui pembagian zonasi. Tetapi SPMB filosofinya utama adalah memastikan pendidikan bermutu untuk semua yang berbasis domisili sehingga tempat tinggal murid mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan terdekat dengan pendekatan rayonisasi. Yang kedua, dari sisi peraturan, PPDB terbatas pada pelaksanaan teknis penerimaan peserta didik baru, sementara SPMB lebih mencakup ke hal yang luas, yaitu mencakup seluruh sistem penerimaan murid baru termasuk pembinaan, evaluasi, kurasi prestasi, fleksibilitas daerah diberikan keluasan yang lebih daripada sebelumnya, dan juga ada integrasi pemanfaatan data dan informasi berbasis teknologi. Yang ketiga, pembaruan jalur prestasi, di mana pada jalur prestasi diberikan penambahan kuota yang optimal dan juga ada mengakomodir minat dan bakat calon peserta didik baru atau murid baru melalui pengalaman berorganisasi. Organisasi ini tidak hanya OSIS yang ada di sekolah, tetapi juga berbagai macam organisasi kesiswaan yang ada di lembaga pendidikan dan juga melalui organisasi-organisasi kepanduan yang ada di sekolah. Yang keempat, persentase daya tampung pada masing-masing jenjang atau masing-masing jalur lebih proporsional dan berimbang. Dan yang kelima, yang paling banyak kita lakukan perubahan adalah pelibatan sekolah swasta dalam pelaksanaan SPMB bersama, serta bantuan pendidikan kepada calon murid yang tidak tertampung di sekolah negeri tetapi sekolah swasta dengan memberikan bantuan pendidikan diprioritaskan pada calon murid yang berasal dari keluarga dari ekonomi yang kurang mampu. Terkait dengan jalur, di STMB 2025 ada 4 jalur. Jalur pertama adalah jalur domisili. Jalur ini diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jalur kedua yaitu jalur afirmasi, diperuntukkan bagi calon murid berkebutuhan khusus atau dari keluarga yang kurang mampu. Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Nah, yang keempat yaitu jalur mutasi. Jalur ini peruntukan bagi calon murid yang berpindah domisili mengikuti mutasi kerja orang tuanya, dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mereka mengajar.
Seperti kita sampaikan sebelumnya, ada 4 jalur. Jalur pertama adalah domisili. Syarat domisili diantaranya adalah kartu keluarga atau KK yang telah diterbitkan minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Atau dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, bencana sosial, KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Untuk jalur afirmasi, syarat afirmasi meliputi bagi calon murid tidak mampu adalah kartu peserta program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu seperti PKH, KIP, atau program lainnya. Bagi calon murid penyandang disabilitas adalah kartu penyandang disabilitas dari Kementerian Sosial atau surat keterangan dari dokter atau spesialis. Jalur ketiga, jalur prestasi. Syarat jalur prestasi harus memiliki investasi yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SMB atau dikurasi oleh kementerian yang dibuktikan dengan nilai raport, sertifikat atau piagam prestasi, dokumen penetapan kepengurusan organisasi, kesiswaan atau kepanduan, dan atau dokumen lain terkait dengan prestasi. Untuk jenjang SD tidak ada jalur prestasi. Untuk jalur mutasi, syarat mutasi diantaranya surat penugasan orang tua dan surat keterangan pindah domisili. Atau bagi calon murid dari anak guru, surat penugasan orang tua sebagai guru, tempat orang tua mengajar, dan kartu keluarga. Empat jalur SPMB seperti disebutkan sebelumnya dilaksanakan pada SD, SMP, SMA atau khusus SD tidak diberlakukan jalur prestasi. Terdapat pengecualian bagi SD, SMP, dan SMA yang merupakan Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK, Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri atau SLN, Satuan Pendidikan Khusus atau SLB, Satuan Pendidikan Layanan Khusus, Satuan Pendidikan Berasrama, Satuan Pendidikan di Wilayah 3C, dan Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya kurang dari daya tampung di wilayah tersebut.